Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang tabung pitot. Jadi, tabung pitot itu alat untuk mengukur laju aliran udara. Penemunya adalah Henry Pitot. Jadi, konsepnya itu, misal kita bawa motor nih. Kita bawa motornya tuh pelan. Nah, pasti kita ngerasa kalau anginnya tuh pelan juga kan. Tapi kalau misalnya kita bawa motornya ngebut, pasti kita ngerasa kalau anginnya kenceng. Nah, tabung pitot tuh sama. Tabung pitot itu ngerasa dia yang ngukur seberapa besar sih kencang anginnya. Nah, tabung pitot ini juga dia bentuknya seperti huruf U yang isinya tuh cairan atau air raksa. Seperti itu. Nah, di sini ada bentuk dari si tabung pitot tersebut. Nah, tabung pitot ini biasanya terletak di sayap depan pesawat. Nah, fungsinya itu dia sangat amat penting di bagian pesawat karena sangat amat membantu pilot, yaitu untuk mengetahui kecepatan saat lepas landas, kemudian juga menjaga kecepatan saat di udara dan mencegah pesawat terlalu lambat. Karena kalau pesawat terlalu lambat, otomatis anginnya juga tidak begitu besar, dan ketika anginnya nggak begitu besar, maka pesawatnya tidak dapat memiliki gaya angkat sehingga pesawatnya bisa jatuh. Seperti itu. Nah, kalau bentuk di pesawatnya itu sendiri, nah dia bentuknya tuh seperti ini. Nah, di sini kita masuk bagaimana sih mekanisme dari si tabung pitot itu. Di sini sudah ada gambar dari tabung pitotnya. Jadi, saat udara masuk, itu ada yang masuk ke dalam tabung, ada juga yang ke atas dan ke bawah. Nah, udara yang mengalir ini, terkhususnya yang masuk ke dalam si tabungnya ini, yang ini, si aliran udaranya ini kan dia memiliki kecepatan. Nah, kecepatannya itu dia lama-kelamaan akan berhenti. Dan juga karena dia tegak lurus, maka udaranya ini akan terperangkap. Jadi kecepatan udara yang masuk ke dalam tabung ini, itu dia kecepatannya 0. Nah, maka kita anggaplah di sebelah sini itu dia titik 2, dan yang di sini itu titik 1. Nah, kecepatan yang di dalam sini itu kita sebut dengan kecepatan 2, di mana kecepatan 2 sama dengan 0. Nah, kemudian udara yang masuk ke atas dan ke bawah kita sebutlah dengan kecepatan 1. Kemudian di sini ada air raksa. Di sini ada air raksa nih yang berwarna abu-abu ini. Nah, air raksanya ini dia memiliki ketinggian yang berbeda. Misal ketinggian yang berbeda ini kita sebut dengan H. Jadi H di sini itu dia udah delta ya, udah perubahan. Seperti itu. Nah, dikarenakan V2-nya 0, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa V1 secara itu udah pasti otomatis dia lebih besar dibandingkan V2. Seperti itu. Nah, kita masuk ke penurunan rumus dari Bernoulli. Jadi, Bernoulli itu dia memiliki rumus dasar yaitu P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini rumus dasar dari si Bernoulli itu. Nah, tadi kan kita tahu ya kalau misalnya di si V2 itu dia nilainya 0, maka dapat kita coret. Karena berapapun yang kali 0 hasilnya akan 0, maka dapat kita coret. Nah, kemudian ketinggian si tabung pitot ini, dia ketinggiannya itu perbedaan ketinggian alatnya itu dia tidak signifikan, maka dapat kita abaikan. Jadi rho GH di ketinggian pertama dan rho GH di ketinggian kedua dapat kita coret lagi, dapat kita abaikan. Nah, maka tersisalah
P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2. Di sini kita tahu kan kalau misalnya karena V1 lebih besar dari P2, maka P1-nya lebih kecil dibandingkan P2. Karena kita tahu kalau misalnya hukum Bernoulli, kecepatan dengan tekanan itu berbanding terbalik. Karena P1-nya lebih kecil, maka yang pindah ruas adalah P1. Jadi di ruas kiri itu ada setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 dikurang P1. Nah, P2 dan P1 ini itu dia yang membuat cairannya itu tidak seimbang. Jadi perubahan tekanan inilah yang mengakibatkan si cairan raksanya ini menjadi tidak seimbang gitu. Dan tekanan ini adalah tekanan hidrostatis. Nah, kita tahu kalau misalnya tekanan hidrostatis itu dia rumusnya rho GH. Nah, karena dia hidrostatis jadi dia adanya rho-nya adalah rho cairan. Sedangkan di yang sini di ruas kiri itu dia adalah rho-nya rho udara. Nah, ini dapat kita pindah ruaskan karena di sini dia setengah atau bahasa lainnya dibagi 2, maka jika dia pindah ruas dikali 2, maka rho udara V1 kuadrat sama dengan 2 rho GH. Kemudian rho udaranya dapat kita pindah ruaskan menjadi V1 kuadrat sama dengan 2 rho GH per rho udara. Kemudian karena dia kuadrat, maka jika V1 saja menjadi akar 2 rho cairan gravitasi ketinggian dibagi rho udara. Maka rumus akhirnya yaitu yang ini. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, yang kita langsung aja yang diketahuinya. Yang diketahui itu dia ada rho udara sama dengan 1,36 kg per meter kubik dengan ketinggian 3,2 cm dan rho cairan sebesar 13.600 kg per meter kubik. Sedangkan yang ditanyakan adalah V1-nya berapa. Nah, di sini kita perlu ingat bahwa ketinggiannya itu harus kita ubah ke dalam bentuk meter. Maka menjadi 3,2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, sekarang dapat kita jawab. Tadi kita tahu ya rumusnya apa? Rumusnya V1 sama dengan akar 2 rho cairan GH dibagi rho udara. Nah, karena ini soalnya sangat amat sesuai, jadi kita bisa langsung masukin aja 2 dikali rho cairannya di sini dia 13.600 dikali gravitasinya 10 dikali ketinggiannya 3,2 dikali 10 pangkat min 2 dibagi dengan rho udaranya yaitu 1,36. Nah, di sini si ini bisa kita coret dengan ini. Kemudian 136 dengan 1,36 juga dapat kita coret menghasilkan 100. Kemudian 10 dengan 3,2 ini dapat kita coret jadi 32, kita kali ya maksudnya.
Nah, 32 dikali 2, 64. 64 dikali 100. Jadi hasilnya akar dari 6.400. Nah, akar dari 4.600 iya 80 meter per second. Selesai.